Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-24. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yizreel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maakah, yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. 4 orang dari Betshua binti Amiel, lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia. Anak orang ini ialah Asa. Anak orang ini ialah Yusafat. Anak orang ini ialah Yoram. Anak orang ini ialah Ahazia. Anak orang ini ialah Yoas. Anak orang ini ialah Amazia. Anak orang ini ialah Azaria. Anak orang ini ialah Yotam. Anak orang ini ialah Ahaz. Anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye. Anak orang ini ialah Amon. Anak orang ini ialah Yosia. Anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan. Anak yang kedua ialah Yoyakim. Anak yang ketiga ialah Zedekia. Dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. Anak-anak Yekonya orang kurungan itu ialah Sealtiel anaknya, lalu Maakhiran, Pedaya, Shenashar, Ikamya, Husama, dan Nedabia. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei. Dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Lalu Hazuba, Ohel, Berekhya, Hazaja, dan Yusab Hezed, 5 orang. Anak-anak Hananya ialah Pelaka dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya. Anak orang ini ialah Arnan. Anak orang ini ialah Ubaja. Dan anak orang ini ialah Sekanya. Anak-anak Sekanya ialah Semaya. Dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Baria, Nearia, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elioenai, Hizkia, dan Azrikam, 3 orang. Anak-anak Elioenai ialah Hodavia, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anami, 7 orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, kita dapat melihat selektivitas Allah dalam memilih generasi ke generasi untuk menjadikan garis keturunan Raja Daud sebagai raja pilihannya. Terlihat dalam bacaan Alkitab hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 3. Hari ini dijelaskan bahwa keturunan Daud terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pasal 3 ayat 1-9, yaitu anak-anak Daud. Yang kedua, pasal 3 ayat 10-16, yaitu raja-raja Yehuda yang dimulai dari Salomo. Dan yang ketiga, pasal 3 ayat 17-24,
yaitu keturunan Daud pasca pembuangan. Dari sini kita dapat melihat betapa selektifnya Allah terhadap pilihannya, sekaligus mengandung pesan betapa luar biasanya kasih setia Allah yang membuat mereka masih tetap dicatat sebagai umat pilihannya. Pemilihan Allah kepada Daud dan keturunannya sebagai Raja Israel serta kepada Yehuda mengingatkan kita akan perjanjian Allah sampai lahirnya Sang Mesias, Yesus Kristus, yang adalah keturunan Daud, Raja pilihan Allah. Catatan penulis Tawarik ini sangat berguna, bukan hanya semata-mata agar mereka mengerti sejarah dan diingatkan akan leluhur mereka, tetapi supaya mereka mengerti akan rahasia sebuah komunitas iman, sebuah hubungan perjanjian dengan Tuhan Allah, Sang Pembuat Perjanjian. Catatan silsilah yang kita baca hari ini mengandung dua makna, yaitu yang pertama, silsilah ini menunjukkan bahwa komunitas iman itu penting dalam pertumbuhan rohani. Hal ini kita dapat melihat dari begitu selektifnya Allah terhadap pilihannya dan menjaganya agar tetap terus bertumbuh. Yang kedua, silsilah ini menunjukkan kesetiaan Allah kepada perjanjiannya. Dia adalah Allah yang tetap setia, walaupun manusia tidak setia. Apa yang sudah dijanjikannya, itulah yang akan diterima oleh umatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Dari pembacaan kitab 1 Tawarik pasal yang ketiga, kami belajar bahwa komunitas iman itu penting dalam pertumbuhan rohani kami. Kami bersyukur bahwa Allah ketika memilih hidup kami, Allah yang terus menjaga agar kami terus bertumbuh di dalam hidup takut akan Tuhan. Kami bersyukur bahwa kesetiaan Allah tidak pernah lalu dan tidak pernah hilang dari hidup kami. Allah ketika berjanji memilih mengeluarkan kami dari kegelapan dan menuntun kami pada terang-Mu yang ajaib. Allah yang berjanji yang menyelamatkan hidup kami dan menjamin hidup kami. Allah juga yang tetap setia menyertai kami dalam setiap situasi musim hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tetap teruslah percaya, tetap teruslah bertumbuh di dalam Tuhan, dan tetap teruslah berdoa dan bersyukur. Tuhan